Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Putra. Kali ini pada kesempatan ini dan pada video ini kita akan sharing bagaimana cara mengisi rencana aksi, kemudian mengisi bukti dukung dan realisasi pada SKP pada periode Januari 2024 karena Januari sudah terlewatkan sehingga kita sebaiknya segera mengisi, jadi sesegera mungkin untuk mengisi agar tidak tertinggal atau tercecer bukti dukung yang telah kita buat atau telah kita lakukan di bulan Januari kemarin. Januari 2024 kita akan mengisikan realisasi yaitu berupa rencana aksi, bukti dukung, dan realisasinya. Baik, kita langsung masuk pada aplikasinya. Baik, kita langsung login di e-kinerja sesuai dengan user kita masing-masing. Kita login. Perlu saya sampaikan bahwa pada pengisian rencana aksi dan didukung pada SKP 2024 ini agak berbeda sedikit dengan tahun kemarin, yaitu tahun 2023. Apa bedanya? Kita langsung lihat di sini. Sebelumnya kita terangkan dulu bahwa ini kita sudah punya dua rumah SKP, yaitu dua periode SKP di mana yang di bawah ini adalah periode 2023, yaitu 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023. Kemudian yang di atas adalah tahun 2024 untuk periode 1 Januari 2024 hingga 31 Januari 2024. Untuk kali ini kita akan mengisikan rencana aksi dan bukti dukung serta realisasi untuk bulan Januari. Untuk itu kita masuk pada menu penilaian. Nah, pada tampilan ini sebelumnya saya belum membuat ini. Jadi karena tadi sudah saya coba dan ada perubahan, maka perlu kita sampaikan di sini. Sebelumnya tidak ada tampilan ini. Inilah yang kami sebut di awal bahwa ada sedikit perubahan di tahun 2024. Jadi untuk menampilkan ini kita harus mengklik tombol tambah periode penilaian. Bagaimana kita contohkan, kita klik. Nah, di sini kita dikasih pilihan untuk tambah periode penilaian. Kemudian kita pilih. Di sini ditampilkan ada bulan tahun 2024, bulan Januari. Kemudian ada triwulan 1. Kemudian karena ini sudah berjalan, bulan Februari sudah berjalan, bagaimana tampak di bawah ini, kita ambil video pada tanggal 15 Februari, jadi sudah berjalan 15 hari, maka sudah ditampilkan di sini untuk periode bulan Februarinya. Kita juga bisa pilih misalkan, sebelumnya saya sudah pilih untuk periode bulan Januarinya. Sebelumnya saya sudah buat untuk periode bulan Januarinya. Januari untuk periode 1 Januari hingga 31 Januarinya. Dan di sini tertera batas waktu pengisiannya adalah 15 Februari 2024 untuk pengisian rencana aksi dan bukti dukungnya. Nah, untuk membuatnya sebagaimana tadi kita contohkan dari sini, kita contohkan untuk kita membuat yang Februari misalkan, karena Januari sudah ada, kita klik di sini, kita klik Februari sebagai contoh, kita oke. Nah, maka tampil ada dua. Yang sebelumnya hanya 1 Januari tadi, ini kita sudah punya dua. Untuk periodenya 1 Februari hingga 29 Februari dan batas waktu pengisiannya adalah di sini tertera 15 Maret 2024. Maka sebaiknya sebelum tanggal habis maka kita sudah mengupload atau membuat rencana aksi dan mengisi bukti dukungnya. Begitu juga mungkin diperlukan feedback perilakunya. Nah, untuk itu kita contohkan bagaimana pengisian rencana aksi, kemudian pengisian bukti dukungnya untuk periode Januari 2024.
Untuk mengisi rencana aksinya untuk bulan Januari, pastikan kita di kolom bulan Januari, kemudian kita klik rencana aksi. Nah, maka ditampilkan daftar RHK yang sudah kita buat sebelumnya di awal tahun, kita sudah punya semua. Nah, sebagaimana kita sampaikan bahwa RHK yang sudah kita buat di awal tahun ini, kita akan isikan rencana aksinya. Sebelumnya saya menjawab untuk beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan di dalam komentar bahwa pengisian rencana aksi ini diisi tidak semua, mungkin tidak semua, karena atau bisa jadi bisa ada pekerjaan semua RHK terisi jika kegiatannya terisi di bulan Januari. Nah, karena hanya periode 1 bulan, dimungkinkan juga hanya akan ada beberapa RHK yang akan diisi rencana aksinya, karena tidak semua kegiatan ini akan dilaksanakan di bulan Januari. Bisa jadi ada periode triwulanan, atau ada periode semesteran, atau bahkan hanya periode tahunan. Maka tidak semua bisa diisikan rencana aksinya. Jadi yang diisi rencana aksi adalah yang perlu kita catat, yaitu apa yang sudah kita lakukan di bulan Januari saja yang berhubungan dengan RHK yang sudah kita rekam sebelumnya. Itu saja. Jadi, maka untuk ini kita akan mengisi apa yang sudah saya lakukan di bulan Januari. Bisa kami contohkan apa saja yang akan diisi di sini. Saya hanya akan mencontohkan beberapa saja. Kuncinya adalah yang sudah kita lakukan atau sudah kita kerjakan di bulan Januari. Sebagaimana contoh pada Excel ini adalah daftar kinerja harian saya mulai 2 Januari hingga akhir Januari, bahkan untuk periode Februari juga saya sudah mengisinya karena ini saya isi setiap hari, setiap ada pekerjaan di saya. Jadi inilah yang akan kita rekamkan di rencana aksi ini. Ada apa saja di sini. Jika ada sesuatu yang sama, maka kita cukup jumlahkan menjadi beberapa item atau menjadi misalkan di satuan di sini berkas, menjadi beberapa berkas yang sudah kita buat dan kita laporkan atau kita isikan di rencana aksi ini sesuai dengan RHK-nya. Jadi kita kelompokkan, disaring menjadi beberapa kelompok pada RHK ini. Misalkan saya contohkan, sebagaimana di sini saya sudah membuat berita acara opnam fisik ya di bulan Februari untuk periode tahunan untuk tahun kemarin. Karena dibuat di tahun ini, maka saya masukkannya juga di tahun ini. Jadi saya akan mengisi ini nanti berita acara opnam fisik dan beberapa kegiatan yang lain. Saya hanya contohkan mungkin 2 atau 3 saja sebagai contoh cara pengisian. Baik, kita isikan. Nah, ini yang akan kita isikan adalah jenis pekerjaan saya adalah membuat berita acara opnam fisik. Kebetulan di RHK saja ada membuat berita acara opnam fisik, kita cari, disesuaikan. Nah, ini RHK ini pelaksananya opnam fisik barang milik negara. Kita buatkan rencana aksinya, kita klik tambah. Kemudian kita tuliskan di sini membuat berita acara opnam fisik. Nah, kemudian kita isikan targetnya. Targetnya karena saya hanya buat 1, maka kita tulis 1. Memang di target secara tahunan kita buatnya 2, maka kita isikan sebagaimana yang sudah kita lakukan di sini. Target untuk bulan ini adalah hanya 1. Jika targetnya di bulan ini 2, maka juga kita tuliskan 2. Tergantung realisasinya nanti tercapai atau tidak, begitu. Karena target saya di bulan ini 1 berita acara, maka saya
kita tuliskan 1. Kemudian kita oke. Nah, kita sudah punya satu rencana aksi terkait ini, pembuatan berita acara opname fisik barang milik negara. Kemudian akan kita contohkan juga yang pengisian rencana aksi yang kedua. Saya ambil contoh yang sudah saya uploadkan di Google Drive bukti dukungnya. Misalkan di sini saya membuat draft laporan keuangan atau caleg tahun 2023. Maka kita isikan di rencana aksi sebagaimana RHK yang berkaitan dengan ini. Kita lihat laporan keuangan. Nah, di sini ada menyusun laporan keuangan semester 1 dan semester 2 yang sesuai standar dan tepat waktu. Nah, jadi kita isikan di sini, kita tambah. Kita kopikan dari sini, kemudian kita pastekan di sini. Targetnya satu laporan untuk bulan ini, karena ini laporan semesteran dan kita kerjakan di bulan Januari, maka di bulan Januari ini juga kita buat dan kita rencanakan sehingga kita buat satu target, satu laporan. Nah, oke. Nah, kita sudah punya 2 rencana aksi. Oh, mohon maaf, yang pertama tadi berita acara opname fisik belum kita tuliskan satu, hanya satu begitu. Kita edit, kita bisa edit. Targetnya adalah satu laporan atau berita acara juga bisa. Oke. Nah, kita sudah punya 2 rencana aksi yang kita lakukan di bulan Januari. Misalkan saja saya hanya punya 2. Kalaupun ada yang lain yang bisa diisikan sebagaimana yang sudah saya kerjakan di sini, maka perlu dihitung dulu jumlahnya dan sesuai kelompok pada RHK terkait dengan pekerjaan kita. Saya ambil contohnya 2, kemudian kita akan mengisikan bukti dukungnya. Untuk mengisikan bukti dukungnya, kita klik pada menu SKP, kemudian penilaian. Kemudian di bulan Januari kita pilih pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, di sini ditampilkan mana saja yang ada sudah kita buatkan rencana aksi, pasti akan ada tombol ini, tombol tambah dan edit ini. Yang tidak kita isikan tidak ada. Maka sebagaimana saya sampaikan sebelumnya bahwa yang kita isikan rencana aksi adalah yang kita sudah lakukan atau sudah kita kerjakan sehingga kita punya bukti dukungnya. Itu saja. Mengapa? Karena nanti jika tidak ada bukti dukungnya dan kita mengisikan rencana aksi dan menjadi seperti ini, ada pilihan ini harus diisi. Dan kemudian nanti di user penilai atau user atasan kita akan menimbulkan efek bahwa itu harus dinilai. Jika itu tidak ada buktinya, maka tidak akan bisa dinilai oleh atasan. Maka dari itu bahwa pengisian rencana aksi harus ada bukti dukungnya, atau dengan kata lain, apa yang sudah kita kerjakan bisa diisikan rencana aksi dan bukti dukungnya. Jadi yang tidak ada tidak perlu diisi. Demikian. Kemudian untuk mengisi bukti dukungnya, nah tadi kita sudah mengisikan 2 rencana aksi, yaitu di RHK menyusun laporan keuangan ini dan membuat berita acara opname fisik. Nah, maka kita isikan bukti dukungnya. Tapi pastikan sebelum mengisi ini bahwa bukti dukungnya telah diupload di Google Drive. Kita isikan bukti dukungnya, di sini kita tambah. Nah, nama bukti dukungnya karena ini laporan, maka
bukti dukungnya adalah laporan keuangan semester 2 tahun 2023. Kemudian linknya kita ambilkan dari Google Drive. Nah, kebetulan saya sudah membuatkan seperti ini agar memudahkan. Tidak harus membuat seperti ini, cuma karena ini memudahkan maka saya contohkan saja. Saya buat folder di drive saya SKP untuk 2024. Begitu juga yang 2023 kemarin. Kemudian di sini saya kelompokkan berdasarkan bulan agar memudahkan. Di bulan Januari karena sudah kita lakukan. Nanti untuk Februarinya juga kita buatkan sendiri untuk memudahkan pengelompokan bulan tertentu. Kita lihat, nah ini di sini adalah yang berkas yang sudah saya upload. Sebetulnya beberapa memang belum kita upload, jadi terlihat sedikit. Nah, tadi adalah membuat laporan, jadi ini bukti dukungnya. Kita klik kanan, kemudian kita share, dan kita pastikan setting di sharingnya ini harus benar, bahwa ini harus kita buat dengan anyone with the link. Nah, seperti itu. Kemudian kita copy linknya, kita klik done, kemudian kita menuju ke SKP tadi, kemudian kita pastikan di sini, dan oke. Nah, kita sudah membuat satu bukti dukungnya. Kemudian kita isikan realisasinya. Ini adalah kolom realisasi. Kita cukup klik edit. Untuk pengisian di sini adalah karena beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar sebelumnya. Untuk mengisi realisasi di kotak ini ada beberapa macam yang kita simak di beberapa fintech, bahwa ada perbedaan, banyak perbedaan. Disilahkan saja untuk memilih yang mana yang terbaik. Biasanya yang diisikan di sini bisa, untuk di kolom realisasi ini, bisa nama bukti dukung, kemudian bisa juga dengan nama kegiatan jika itu kegiatan, atau bisa juga diisikan dengan nilai realisasi dari target tertentu. Kemudian bisa juga diisi dengan nilai realisasi progres pekerjaan tertentu. Kemudian juga bisa diisi dengan jumlah dokumen atau capaian jumlah dokumen yang telah kita buat, juga bisa. Karena di sini adalah berkaitan dengan laporan, maka saya bisa isikan misalkan satu laporan keuangan semester 2 tahun anggaran 2023. Nah, kemudian sumber datanya, untuk pengisian sumber data juga ada beberapa macam, banyak sekali. Yang penting bisa dikaitkan dengan apa yang kita sudah lakukan dan apa yang sudah kita realisasikan. Ada beberapa yang mengisikan dengan misalnya seperti ini, Google Drive, sumber datanya ada di Google Drive maksudnya. Kemudian menyesuaikan bukti dukung, ada yang jenis bukti dukungnya itu sendiri, ada yang aplikasi tertentu sumber dukungnya. Kemudian ada yang menunjukkan nama dokumen dari bukti dukung itu sendiri. Juga ada yang mengisikan dengan bahwa bukti dukung itu sumber datanya adalah internal begitu. Kita boleh dipilih salah satu, misalkan di sini adalah dokumen caleg atau laporan keuangan itu. Oke. Nah, kita sudah mengisikan bukti dukung dan realisasi untuk satu RHK ini.
Nah, kemudian kita isikan untuk contoh yang kedua, pengisian bukti dukung untuk RHK yang kedua yang sudah kita lakukan di bulan Januari ini adalah membuat berita acara opnam fisik. Kita tambahkan di sini, nama bukti dukungnya adalah berita acara opnam fisik. Kemudian linknya kita ambilkan lagi dari Google Drive. Ini filenya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita share, kemudian kita pastikan di sini anyone with the link, kemudian kita copy link, kemudian done, kemudian kita pastikan di e-kinerja, kemudian oke lagi, kemudian selanjutnya kita isikan untuk realisasinya. Kita bisa mengisi misalkan untuk target tahunan, karena target tahunan itu saya membuat 2 berita acara opnam fisik, saya bisa pilih misalkan 50%. Mengapa? Karena saya membuat 2, karena ini terbuat 1 berarti 50% dari target, gitu juga bisa. Atau misalkan 1 dokumen berita acara, juga bisa, atau dengan pilihan yang lain juga bisa. Kemudian sumber datanya adalah dokumen berita acara. Seperti itu juga bisa, monggo dipilih yang terbaik menurut masing-masing. Kemudian oke. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan sharing kita terkait pengisian rencana aksi, bukti dukung, dan realisasi pada SKP 2024 pada periode bulanan pada bulan Januari ini. Untuk saran saja, jika sudah ada bukti dukung, maka sebaiknya segera di-upload dan kemudian diisikan rencana aksi dan bukti dukungnya pada e-kinerja ini, karena agar memudahkan dan kemudian agar di waktu tertentu tidak seperti kemarin, kalau berbarengan akan menjadikan di sistem lambat, menjadi kendala tersendiri ketika harus mengisi berbarengan di periode tertentu. Maka sebaiknya diisi setelah pekerjaan selesai dan bukti dukung sudah terupload, segera saja diisi. Itu saran kami. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.